PKTL juga mengambil bagian dalam mungkin tugas-tugas lain ya. Tapi kalau kita melihat istilah PKTL itu panjang dari pembantu komunikasi itu tugas utama. Jadi di dalam kitab perkembangan ini juga katakan sih jadi tugas dari imam atau uskup dan imam mengangkat awam untuk membantu, karena alasan pertama itu dengan jumlah umat yang banyak, itu alasan utama. Jumlah umat yang banyak, waktunya kita harus melibatkan umat. Nah, saya waktu di Balai Kolam itu orang bertanya juga umat, kenapa ada PKTL di gereja? Kenapa PKTL harus bagi komunitas? Mereka itu kan punya istri, punya iyalah. Mereka punya istri, mereka juga menerima sakramen. Sakramen perkawinan, kami juga menerima sakramen imamat, sama-sama sakramen ini. Kedua sakramen. Jadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan mungkin banyak pengalaman bapak-bapak juga. Kadang-kadang orang menerima komunitas itu juga memilih. Saya merasa begitu. Misalnya ada umat yang mungkin tidak suka sama Pak Lambert, dia akan pindah orang lain, atau mungkin mereka merasa bahwa terima komuni dari pastor itu rahmatnya berlipat ganda daripada dari bapak-bapak. Itu pemikiran, pemahaman itu ada di tengah umat. Tetapi ini bukan apa ya, ini soal karena keterbatasan pemahaman umat saja. Keterbatasan itu di mana? Yaitu soal itu mereka tidak memahami peran gereja, makna gereja itu sendiri, yang dalam Konsili Vatikan II itu kan sudah diperbarui. Sebelumnya itu kan dia awam mau naik ke pangkat imam saja tidak boleh. Orang yang belum dibaptis, sebelum Konsili Vatikan II yang belum dibaptis tidak boleh masuk gereja, berdiri di depan gerbang itu tidak boleh. Orang yang belum dibaptis ya. Gimana juga mau ya? Jadi hati kumen itu mereka mengikuti misa, bisa mengikuti misa, tapi nonton lewat jendela atau lewat pintu gitu. Tidak boleh mengingat badan gereja itu. Dan mereka itu punya gedung sendiri, ada gedung baptis. Makanya kalau di Eropa itu ada gedung gereja, ada gedung baptis terpisah. Jadi orang baptis baru bisa masuk gereja. Itu dulu. Sekarang itu kan terjadi pembaruan besar-besar pada saat Konsili Vatikan II itu. Nah disitulah kenapa awam itu berperan banyak di dalam gereja. Jadi salah satu nih PKTL alasannya karena gereja membuka diri untuk melibatkan awam, mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi itu. Jadi itu yang saya temukan ya. Tapi ini bukan jangan membuat bapak-bapak merasa kecil hati. Tapi itu karena itu pemahaman yang terbatas di antara umat. Dan itu kita biarin saja, karena mereka tidak paham. Kalau mereka mengerti, mereka menerima. Kalau tidak paham, susah. Nah, tadi sudah disebutkan juga ya. Jadi memang PKTL itu juga kita dituntut dalam hidup ya, dalam hidup seharian, atau disebut dengan spiritualitas hidup. Dalam PKTL ini memang kita harus menunjukkan bahwa kita karena dekat dengan tubuh Tuhan, maka cara hidup kita juga harus lebih baik gitu. Itu makanya ada spiritualitas PKTL itu. Salah satunya untuk kehidupan doa. Ya, doa itu tidak hanya di gereja tapi di tengah keluarga. Dengan keluarga, hidup doa pribadi itu juga menjadi salah satu spiritualitas. Lalu misalnya kesiapsediaan ya, available, itu spiritualitas ya, semangat hidup. Ketika diminta orang langsung memberikan diri. Itu salah satu spiritualitasnya. Beberapa banyak spiritualitas yang mungkin bapak-bapak yang sudah pernah pelajari sebelumnya, mungkin memantau atau mungkin bapak itu ya.
Jadi ada spiritualitas itu yang harus kita hidupi. Jadi orang akan melihat oh ini menurut PKPR itu berbeda. Soal cara hidup di tengah, terutama di tengah keluarga, lalu di dalam hidup gereja itu yang kita mungkin kita perhatikan juga. Saya merasa senang karena banyak sekali PKPR yang mau ikut dan dengan ada 3 grup ini itu akan semakin kompak. Saya yakin akan semakin kompak ke depan. Dan saya lihat tadi ya, ada harus ada program itu ya, program kebersamaan itu. Kalau ada kegiatan maka keakraban itu akan semakin erat, persaudaraan itu akan semakin erat. Jadi ya Pak Hendra, Pak Heru, Pak Landir nanti akan memikirkan kira-kira program apa. Jadi mungkin di masing-masing grup punya sendiri, misalnya tadi arisan, jadi perubahan arisan, masing-masing ada program bersama, di mana ada salah satu titik kita berkumpul bersama. Dan saya mengharapkan itu misal, kayak tadi itu ada arisan, lalu sekaligus misa misalnya 3 bulan sekali. Lalu ada, saya malah senang lihat dari keluarga datang ya, misa bersama, integrasi, untuk olahraga bersama itu yang saya harapkan. Itu saja. Terima kasih. Sorry. Nanti Pak Hendra, Pak Heru dan Pak Lambert itu SK sudah dibuat ya. Nanti Romo Budi memberikan. Biar statusnya jelas. Saya. Tapi ada yang mau saya tanya dalam PKPR ini. Dengan